Salam pemirsa. Setelah PKC mengendurkan pengendalian epidemi, masalah kesulitan mendapatkan perawatan medis dan membeli obat-obatan muncul di berbagai provinsi dan kota. Menghadapi lonjakan jumlah infeksi, pihak berwenang memutuskan untuk tidak mempublikasikan jumlah infeksi tanpa gejala. Pada saat yang sama, strain mutan baru muncul di Cina. Pertama-tama, mari perhatikan situasi terkini epidemi di Tiongkok daratan. Warga Beijing, saya sekarang, demamnya sudah hilang, tapi suara saya masih serak, dan sekarang saya hanya bisa berbicara seperti burung. Menghadapi jumlah orang yang terinfeksi yang tidak terkendali, Komisi Kesehatan dan Konstruksi Partai Komunis Cina menyatakan bahwa mulai 14 Desember, data infeksi tanpa gejala tidak akan dirilis lagi. Setelah rumah sakit dan apotek kewalahan silih berganti, orang-orang di Beijing harus memilih untuk menyembuhkan diri sendiri di rumah. Di distrik Fengtai, Beijing, seorang warganet pergi ke apotek untuk membeli antivirik untuk istrinya yang sedang hamil, tetapi diberitahu oleh staf apotek bahwa mereka tidak akan menjualnya. Warga Beijing, saya menyelinap masuk. Ayo, mari kita lihat ada berapa banyak obat. Semuanya adalah Tylenol. Saya memohon padanya. Saya berkata tolong, jual ke saya sekotak saja, karena saya demam karena positif. Orang-orang di Beijing, benda ini telah dijual hingga 80 renminbi per kotak. Anda tidak dapat membelinya setelah ragu-ragu sedikit, sudah habis. Tuan Tang Qingyuan, seorang komentator saat ini yang belajar kedokteran, menyarankan agar orang Cina, setelah demam, dapat melakukan pendinginan fisik jika mereka tidak dapat membeli antiperik. Namun, jika orang lanjut usia dan anak-anak mengalami demam tinggi yang terus-menerus, terutama yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, mereka harus mencari perawatan medis tepat waktu. Namun, karena badai epidemi datang begitu cepat, rumah sakit di Beijing lumpuh selama hampir seminggu. Agar dapat beroperasi secara normal, Beijing telah mengedepankan langkah darurat, mewajibkan staf medis yang terinfeksi ringan untuk tetap bekerja. Dr. Chen Shi, seorang profesor di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale, saya berbicara dengan teman-teman yang merupakan direktur atau staf medis di rumah sakit Tiongkok. Staf yang terinfeksi di rumah sakit juga diminta untuk pergi bekerja, yang menyebabkan lingkungan untuk penularan. Pada tanggal 13, sebuah foto yang diposting di internet menunjukkan bahwa rumah sakit Haitian Beijing memposting pemberitahuan di jendela penerimaan obat yang mengatakan, semua apoteker sakit, tolong obati mereka dengan toleransi. Pada tanggal 14 Desember, PKC mengumumkan bahwa strain baru yang bermutasi, Omicron BQ.1, telah muncul di Tiongkok. Kasus kini telah muncul di 9 provinsi. Karena virus menyebar begitu parah, internet Tiongkok daratan bahkan menyebut galur mutan BQ.1 Cerberus. Di Beijing, daerah yang paling terpukul, karena jumlah kematian yang meningkat baru-baru ini, konsekuensi mengerikan dari virus baru telah menyebar ke rumah pemakaman utama. Karena lonjakan beban kerja, rumah duka juga mengharuskan karyawan yang terinfeksi untuk tetap bekerja saat sakit. Pada tanggal 13 Desember, di depan krematorium di Beijing, terlihat antrian panjang kendaraan pengangkut jenazah di pinggir jalan yang sekilas tidak terlihat. Orang-orang di Beijing, jangan bicara tentang kremasi, kami tidak bisa menerimanya, apalagi dikremasi. Coba lihat mobil ini, antriannya dimulai kemarin, bukan hari ini. Lagi pula, sekarang setiap hari juga tidak ada tempat. Pada hari yang sama, seorang netizen di Beijing memposting bahwa ayahnya meninggal dunia di rumah. Menghubungi banyak rumah duka tetapi tidak dapat menyimpan jenazahnya, bahkan polisi tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Staf rumah duka memberitahu stasiun ini bahwa dibutuhkan setidaknya 5 hingga 7 hari untuk membuat janji kremasi dan penumpukan jenazah sangat serius. Xiao Chang, nama samaran, seorang pegawai rumah duka di Beijing. Untuk kremasi, sepertinya sudah antri setidaknya 4 atau 5 hari sekarang. Kami tidak punya tanah untuk disimpan di sini dan semuanya penuh. Mungkin juga terjadi bahwa tidak ada mobil untuk mengambilnya tepat waktu, dan Anda masih tidak dapat menyimpannya. Karena selama periode waktu ini,
Rumah duka di seluruh kota berada di bawah tekanan besar, dan kami tidak dapat diizinkan untuk istirahat sekarang. Pada dasarnya, semua orang akan terinfeksi lagi, dan kami telah melewatinya sejak lama. Uang dari perusahaan layanan pemakaman Beijing. Jumlah kremasi meledak sekarang. Kami harus menunggu beberapa hari. Ada begitu banyak orang sekarang, jadi saya mencoba yang terbaik untuk mengirim mobil menjemput mereka. Kalau bisa diatur di kremasi akan lebih bagus. Beberapa karyawan juga mengungkapkan bahwa almarhum positif harus melapor ke CDC dan Komisi Kesehatan secara bertahap sesuai peraturan. Dan Biro Urusan Sipil mengirimkan rumah duka terdekat untuk dikremasi. Tetapi banyak yang meninggal positif tidak melapor, yang juga meningkatkan resiko infeksi para pekerja. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.